Selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong, Piye Kabare. Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan berita yang lagi viral beredar luas di sosial media maupun media mainstream. Kita akan jadikan ini sebagai ruang diskusi publik. Kalian bebas memberikan opini, saran kalian di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Ini dia teman-teman. Ini bikin sakit perut teman-teman. Bikin ketawa. Perut jadi mules kalau dengar suara ini katanya. Ya, ini mbak-mbak ini teman-teman perlu ketahui bahwa dia mengimpersonate Mas Roy Suryo. Dan mirip banget mimik mukanya. Padahal dia adalah seorang perempuan teman-teman ya. Tapi dia pakaikan kumis, nggak tahu itu dari spidol atau apa teman-teman. Tapi dia mengimpersonate Roy Suryo dan mirip banget. Kita saksikan. Bikin sakit perut. Kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Respon Hazulan Sianipar Dokter yang sudah kita rawat. Tadinya saya bisa panggil. Kalau nggak usah hadirkan dia. Gak mas, dia maunya Zoom. Mana? Kamu pengecut. Nggak berani datang. Dia nggak berani datang. Coba kalian lihat part ini. Pas dia nunjuk-nunjuk kamera kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Kita balik. Panggil. Kalau nggak usah hadirkan dia. Gak mas, dia maunya Zoom. Mana? Kamu pengecut. Nggak berani datang. Dia nggak berani datang ya. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? Asli. Sama sekali. Asli. Kanjeng Raden Mas Temenggung. Jualan bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak ngomong begitu kalau udah. Next teman-teman. Ini bikin sakit perut ya. Jangan lama-lama teman-teman dengarkannya teman-teman ya. Ya. Aduh, bentar teman-teman ya. Kita akan coba next ke berita selanjutnya. Ijazahnya siapa? Mas Roy. Ijazah saya. Bagus. Bagus. Jadi kalau laporkan ijazah saya, berarti dia sama itu mungkin si anu ya? Si apa yang mau membakar Kejati itu? Siapa yang melaporkan? Bukan Frit. Namanya. Bagus. Bagus. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah ada tahu kan? Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi cerah jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Itu kopi Resmi. ya? Ini kopi dari asli. Ya, yang kemarin yang asli saya bawa. Kemarin fresh betul dari UNJ. Jadi artinya sah resmi Universitas Negeri Jakarta sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya mungkin kalau dikatakan salah nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya oleh rombongan yang nggak jelas. Ya kamu punya Nggak digeruduk ya, sebenarnya nggak digeruduk, mereka datang baik-baik kok. Lakukan mediasi ya. Mereka berkunjung ke sana sopan teman-teman, nggak ada cerita ngegeruduk standing gitu. dan memaksa ketemu perwakilan rektor ya. Dan saya diterima oleh wakil rektor kemarin dan beberapa profesor, dan itu nanti ada rekamannya semua apa yang kita obrolkan kemarin. Jadi kita tunggu saja ya apa yang dilaporkan itu, dan maka konsekuensinya adalah mereka-mereka yang melaporkan kalau tidak terbukti harus tanggung jawab. Dan sekali lagi ini saya tunjukkan, ini kemarin mungkin belum saya tunjukkan. Anda bisa baca berapa IP kumulatif saya, 3,86, dan tidak ada nilai lain selain A dan B. B saya hanya 2 dibandingkan dengan keseluruhannya A. Ya, saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86, dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Cerdas. Jadi clear ya. Jadi nggak apa-apa, Bill, silakan laporkan. Dan kalau Anda tidak cabut laporan itu nggak apa-apa. Saya justru akan melakukan juga upaya hukum yang lain ya gitu. Itu saya kira ya. Jadi mungkin ada kesalahpahaman dari kubunya Mas Roy terhadap apa yang dilakukan oleh Bang Bill. Berkali-kali saya mendengarkan mereka mengatakan ini ijazah saya ijazah asli. Kemudian ada beberapa kesempatan ketika konferensi pers dia mengatakan bahwa ada yang mengatakan dengan sangat jahat ijazah saya palsu. Padahal kalau saya mengamati apa yang dikatakan oleh Bang Bill tidak ada yang mempersoalkan soal ijazah palsu atau asli, bukan soal ijazah palsu atau ijazah asli, ya. Ini tentang bagaimana peraturan rektor yang mengatakan kalau ada mahasiswa yang kemudian tersangkut dengan tindak pidana sudah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai keputusan kekuatan hukum yang tetap, itu akan di DO teman. Itu yang kemudian dipertanyakan oleh Bang Bill dan kemudian
Dokter Richard kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi bukan soal ijazah asli atau palsu ya. Bahkan Bang Bill mengatakan bahwa ya saya tahu Roy Suryo itu ijazahnya asli. Bahkan kemarin nggak ada ya memang karena nggak ada ya karena belum diambil ya. Jadi kalau memang merasa diri ada yang memfitnah ijazah palsu, nggak ada yang fitnah ijazah palsu. Nggak ada yang mengatakan ijazahnya palsu. Bahkan saya pun mengatakan itu ijazah asli yang diakui oleh UNJ. Akan tetapi Bang Bill dan beberapa pihak mempertanyakan soal hari ini ya yang lagi viral ya, soal disertasi, soal gelar doktor yang seharusnya DDO dan sebagainya teman-teman ya. Itulah yang kemudian dipertanyakan. Lantas kemudian Bang Bill melakukan pelaporan bukan karena ijazah. Ya sekali lagi ya, Bang Bill melaporkan bukan karena ijazah, tapi karena nama baiknya dicemarkan. Ini agak lucu sebenarnya teman-teman ya. Bang Bill melaporkan karena Roy Suryo memfitnah Bang Bill, memfitnah Roy Suryo. Ya, aduh, udah saling lapor mengelapor. Ya, mungkin Bang Bill berpikir daripada Roy Suryo lapor aku duluan lah jangan lapor. Siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Ya inilah teman-teman yang kemudian hadir di ruang publik. Ya, tentu saja Roy Suryo ini adalah seorang figur publik yang dimana banyak perkataan-perkataannya yang dipercaya oleh banyak orang karena orangnya cerdas teman-teman ya. Gaya komunikasinya bagus. Gelarnya doktor teman-teman. Makanya ketika dia mempertanyakan ijazah Pak Jokowi dan kemudian Bang Bill juga menguji ijazahnya, ya saya pikir itu adalah sebuah tabur tua yang kemudian mulai dituai oleh Roy Suryo teman-teman ya. Anyway, kita next aja ke berita selanjutnya. Kita bicara worst skenario ya dari versi kita. Saya eksepsi ditolak. Berarti sidang jalan. Mas Roy rapid ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional. Saya pastikan yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang. Kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara ini. Kita bicara worst skenario. Selalu bawa-bawa dunia. Merasa dirinya itu ya nggak apa-apa kalau seorang merasa Dokter TV ini merasa orang yang penting di dunia ini. Ya, jadi mungkin peperangan antara Amerika dengan Iran yang sudah mulai lanjut kembali itu tidak lebih penting dari dunia ini, negara-negara yang lain memperhatikan soal Tifa. Sakarep mulah. Next. Perampasan aset dan pihak. Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Kita lagi dipertontonkan sebuah drama klasik. Rancangan undang-undang perampasan aset paling mematikan untuk memiskinkan koruptor yang didorong oleh Presiden Prabowo lagi. Ya, kita berharap undang-undang perampasan aset itu benar-benar menjadi perhatian serius ya di DPR. Kalau memang Ibu Ketua DPR kita mengatakan meminta masukan dari elemen masyarakat, nanti kita buat polling. Bagaimana sebenarnya masyarakat menginginkan, karena keresahan ini tahun ini udah berapa banyak koruptor yang ketangkap teman-teman. Artinya kan perlu ada hukum undang-undang yang benar-benar tegas untuk membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi teman-teman. Ya semoga menjadi perhatian serius saja lah teman-teman ya. Kita next. Lagi mentok di tembok tebal parlemen. Ya, ini bukanlah ibu kan. Perampasan aset. Ya, ini bukanlah ibu Menolak lupa perlakuan mereka lakukan penelitian dikubur kembali mencuat di sosial media teman-teman. kandung dari Joko Widodo. Bukan ibu kandung Berarti dari Joko Widodo Pak katanya. Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya bapak 19 tahun. Kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Kan jahat banget. Kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang.
Tiba-tiba aku jadi sedih banget teman-teman. Tiba-tiba langsung jadi sedih terbawa dengan suasana ya. Ya biarkanlah saja masyarakat yang menilai bagaimana adab orang-orang yang mengaku peneliti ini. Biarkan masyarakat yang menilai. Orang-orang yang mengaku pejuang tapi permainan mereka itu benar-benar tidak beradab sih teman-teman. Datang ke kuburan Pak Joko, orang tua Pak Jokowi. Membangun hipotesis teman-teman. Mengatakan ibu bukan ibu kandung, bukan ayah Pak Jokowi. Next lah. Dubes Qatar. Di selain itu ada Dubes Qatar datangi Pak Jokowi di Solo. Lo Solo. Lo Solo. Morning, Mr. أنا بس أجزاء المجاملة لفخامة الرئيس مجاملة يعني إجزاء مسبقة معدة مسبقة. Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan courtesy call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya. Apa saja yang dibicarakan dengan Pak Jokowi? ما الذي تحدثتم مع سعادة السيد جوكو ويدودو؟ حديث ودية ولطيفة والتعارف مع فخامته يكون أول لقاء لي عند وصولي كسفير إلى هذا البلد جميل. Karena kurang lebih saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru. Duta besar yang baru ya. أتمنى لكم جمعة مباركة. Saya berharap kalian semoga Jumat berkah. Dubes yang baru sowan sama Jokowi dari Qatar teman-teman ya. Begitu dihormati, begitu ini yang baru bilang mendunia Dokter Tifa. Ya. Ini yang baru bilang orang yang mendunia, begitu penting di mata dunia ini. Seperti ini sampai duta besar yang baru mengunjungi Pak Jokowi karena penting di mata dunia orang Jokowi ini, ya. Orang yang begitu penting di mata dunia lantas kemudian kalian fitnah, tuduh ijazahnya palsu. Mungkin mereka mau mengangkat berita dari luar negeri sana meliput kalian dengan sentimen negatif, bukan positif. Kita bertiga ini dapat pelajaran. Bagaimana Barangkali video ini bisa membantu memulihkan ingatan Tifa yang mendadak amnesia saat persidangan. menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Menserianya kan sudah jelas. Tujuan mereka untuk menghancurkan Pak Jokowi. Ya, ini pasti menjadi salah satu bukti yaitu menghancurkan Pak Jokowi. Menserianya sudah jelas. bertiga ini dapat pelajaran. Bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Nah, Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. jadi jangan marah kalau ada orang yang menyebut kalian gila. Jangan marah. Karena kalian mengakui sendiri. Dia gila, saya gila, dia gila. Saya punya rumah sakit jiwa. Aduh, Pak Purnomo. Jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelintang ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu Siap otak besar. Siap si paling pintar. Siap oracle. Kalian masih ingat dengan lelucon yang paling lucu dari pejabat di negara ini? Apa sih itu, Pak? Jangan hanya fokus di perkara Febri. Coba kita menghibur diri dulu, tertawa dengan lelucon paling kocak ini. Ini lelucon paling kocak menurut saya. Apa sih? Di puncaknya itu, jadi kayak di ovalnya itu ada jogging track lah. Jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira bisa tahu. Saya banyak membaca Jogging track di atas stadion. Pertama di dunia.
Ya, ini memang pertama di dunia. Tapi apakah terrealisasikan? Mungkin tidak. Mengelilingi stadion dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta. Ini adalah ngibul terkocak. Payah anak abah harus marah-marah ini sama saya. Ayo. Kalian masih ingat dengan Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo Mulai adalah muncul. sumber dari segala sumber. Dr. Tifa sudah lama merencanakan untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Ternyata sudah direncanakan untuk Pak Jokowi katanya. Sebentar teman-teman, saya coba atur dulu ini. Biar tampilannya bisa lebih besar teman-teman ya. Memang kalau netizen sekarang ini lagi memutarkan rekam-rekam jejak dari perkataan-perkataan Dr. Tifa teman-teman, yang mungkin siapa tahu bisa menjadi bukti di persidangan. Ya biarkan netizen kita yang seperti detektif ini membantu ya. Bermasalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, 3 meminta tahun beliau di untuk jalan. mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit, bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan. Kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu? Ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan. Ujung-ujungnya persidangan, ujung-ujungnya penjara. Momentum masuk penjara, ya kan? Jadi pertanyaan, mereka mengakui 3 tahun di jalanan. Bu, satu yang mau aku tanyakan, keluarga aman? Nggak kangen keluarga, tabu? Itu keluarga di rumah, Bu, urus dulu, Bu. Heran 3 tahun di jalan, Bu. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, menghancurkan Pak Jokowi. Udah lah, nggak heran lagi. Pernah mengakui. Nah ini lagi viral ya. UGM. Tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Bohong lagi. Apa nggak tahu dia rekam jejaknya itu akan ada sampai selamanya? Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota. Tentu saja UGM sangat bangga sama Bapak Joko Widodo. Sangat bangga. Mana mungkin kampus itu nggak bangga dengan alumni yang menjadi presiden. Ya. Lantas yang membuat UGM itu tercoreng ya kalian sendiri. Yang membuat UGM itu malu ya kalian sendiri. Seharusnya kebanggaan itu
Jangan kalian coreng dengan fitnah-fitnah yang tidak jelas kepada Bapak Jokowi. Kalian sendiri yang mencoreng kebanggaan UGM sendiri, yang dimana ada alumni mereka, Fakultas Kehutanan loh, yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kebanggaan itu menjadi sebuah pertanda bahwa UGM adalah kampus yang benar-benar sangat sukses dalam mencetak orang-orang besar yang membanggakan kampus. Memberikan nama baik yang luar biasa, dan itu bertahan dan menjadi sebuah kebanggaan besar bagi UGM sampai kalian mencorengnya dengan mengatakan itu ijazah palsu, dengan mengatakan orang alumni UGM sendiri yang lulus dari UGM adalah orang yang tidak pernah kuliah di UGM, adalah orang yang memalsukan ijazahnya. Padahal UGM berusaha untuk mempertahankan dengan mengklarifikasi, mengatakan benar Jokowi lulusan UGM, tapi mereka dengan berbagai macam tipu muslihat mereka, teman-teman, harus mereka buktikan di pengadilan segala macam fitnah. Ini terbukti bohong, ada rekam jejaknya ini. Apalagi bahkan Waktu presiden. Pak Jokowi Tapi diundang. UGM sama sekali tidak pernah mengundang. Nah. Secara formal. Ada lagu lagi. Nah, ini dari Mbak Ade ya, teman-teman. Tipu-tipu, tukang tipu, kalau nggak nipu lidahnya kaku, mulut manis, penuh dalil, jarinya jahat, hatinya batil. Drama dijual di layar kaca, kebohongan dipoles menjadi dogma. Penipu memakai topeng peneliti, penjahat mengaku dirinya ahli. Pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang. Itu makanya jangan suka bohong ya. Anda rekam jejaknya loh, Bu Tifa. Langsung dibuatkan lagu sama Mbak Ade. Aku sampai kaget lagunya seperti itu, teman-teman ya. Aduh, boleh. Makin hari mereka ini gak sadar, teman-teman ya. Mau memungkiri sehebat apapun, mau menyangkal sehebat apapun, rekam jejak terpampang nyata di sosial media itu akan terus ada dan bisa kita akses kapanpun kita mau. Ya masa seorang Pak Jokowi gak pernah diundang oleh UGM? Itu gak mungkin kan, teman-teman. Gimana ini? Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit. See you in the next video guys, and God bless you. Bye guys.